penanggulangan bencana dan perubahan iklim. Nahdlatul Ulama ini juga alhamdulillah sudah kita latih dan sudah bisa ikut memberikan kontribusi atau melayani warga NU atau bukan bahkan di luar NU yang kena bencana, yang terkena bencana alam. PPI alhamdulillah sudah bergerak di dalam COVID kemarin saja sudah bergerak juga untuk ikut menyemprot disinfektan di setiap madrasah NU, masjid-masjid NU, pondok pesantren dan sebagainya. Itu LPPI. Kemudian bantuan hukum, lembaga penyuluhan dan bantuan hukum NU LPBH itu bertugas untuk bagaimana warga NU itu jadi melek hukum. Warga itu jadi tahu tentang bahwa negara kita negara hukum dan mempunyai kesadaran untuk melaksanakan hukum yang ada di Indonesia. Sekaligus juga ketika ada warga NU yang terzolimi misalnya secara hukum, maka ini menjadi tugas lembaga penyuluhan dan bantuan hukum, sekaligus juga mungkin menjadi tempat konsultasi kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh NU. Apakah kebijakan dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh NU ini bertentangan dengan hukum positif negara atau tidak? Itu menjadi juga tugas dari lembaga LPPI. Ada juga lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama. Ini yang kemarin sebenarnya mempunyai program yang cukup bagus dan ikon, tapi sayangnya yaitu tadi orang NU urung tuku produk dewek, termasuk pengurusnya urung, yaitu aplikasi Pay Aja. Pay Aja ini transaksi pembayaran yang dimana sebagian keuntungan seseorang yang bertransaksi itu masuk kas Nahdlatul Ulama. Jadi satu orang sekali transaksi Rp300 menjadi kas Nahdlatul Ulama. Baik itu misalnya di pulsa, bayar listrik, PDAM, bahkan yang terbaru tadi sudah saya rapat dengan yang lembaga perekonomian ini, ketika mau belanja-belanja ke depan itu bisa melalui Pay Aja. Itu sudah melalui dengan Shopee, dengan Gojek itu sudah melalui ke sana itu. Nah, cuma kelemahannya memang kita itu di NU ini kelemahan tentang pertama mau membeli produk sendiri, yang kedua SDM yang akan mengelola ini. Memang kita belum mempunyai provider yang admin provider yang cukup untuk ngurusi ini, sehingga kadang ketika ada keluhan-keluhan kreditnya ini belum bisa tertangani dengan baik. Tapi paling tidak ketika kita sudah berkontribusi dengan bertransaksi dengan Pay Aja, maka ini menjadi upaya dari lembaga perekonomian menuju kepada kemandirian organisasi. Sehingga kita harapkan para pemirsa warga NU atau yang bukan NU ingin berinfak, bertransaksi di Pay Aja ini melalui Pay Aja ini berinfak secara tidak kita sadari dari transaksi yang kita lakukan itu berinfak di situ. Kemudian ini ada ke depan kita terbitkan toko grosir NU yang melayani kebutuhan pokok warga NU. Ini ke depan sedang dirancang ke sana. Itu lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama. Ada lagi lembaga wakaf Nahdlatul Ulama yang mengurusi tanah-tanah wakaf orang NU. Ini juga sudah bergerak alhamdulillah bersama. Kita sudah MOU dengan BPN dan kita sudah audiensi ke sana meminta supaya bantuan kebijakan di BPN untuk tidak terlalu mempersulit ketika warga NU ingin berwakaf. Dan sudah kita audiensi dengan sana dan welcome untuk kerjasama dengan PCMU. Kemudian lembaga Falakiyah ini yang bertugas untuk melayani kebutuhan warga NU terkait dengan bagaimana menentukan awal Ramadan, akhir Ramadan, kemudian ini juga terkait dengan lembaga Falakiyah di BPN tentunya, karena kita perangkatnya juga masih kurang bagus itu atau belum mempunyai perangkat yang untuk bisa mandiri untuk membuat lembaga Falakiyah itu atau membuat jadwal waktu sholat yang menjadi tugas lembaga Falakiyah. Ada lembaga takmir Masjid Nahdlatul Ulama, ini juga belum bisa bergerak. Kami harapkan ini kepada warga NU, pengurus NU, kita ingin masjid-masjid kita ini berdaya,
paling tidak jangan sampai masjid-masjid kita di Nyuwun Sewu diambil alih oleh yang tidak sesuai dengan NU lah, atau di luar dari NU. Itu beberapa lembaga yang ada di PCNU Purbalingga yang tugasnya melaksanakan kebijakan NU, pelaksana. Gitu. Jadi dari sisi pengambil kebijakan penting di NU ya Surya. Surya adalah perangkat organisasi. Surya adalah struktur organisasi yang menjadi istilahnya kalau di negara itu legislasinya gitu. Ya, yang mengambil kebijakan penting bagi NU, kebijakan strategis di NU ya di Surya. Nah, bagi kita di Tanfiyah kita melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis itu dan menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di warga, permasalahan-permasalahan di warga NU untuk juga menjadi agenda di Surya. Itu yang tugas di Tanfiyah. Itu beberapa hal dan kita minta kepada seluruh perangkat organisasi di NU baik BANOM, lembaga, mari kita tingkatkan solidaritas kita. Karena kalau di salah satu mabadi khairul ummah gitu kan. Tujuan NU kan membuat khairul ummah. Kuntum khairul ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar gitu kan. Kita mendapatkan tugas untuk bagaimana menciptakan umat kita baik yang NU maupun non-NU itu menjadi khairul ummah. Menjadi sebaik-sebaik umat ya. Yang dimana pondasi mabadi khairul ummah salah satunya adalah ta'awun, ya. Saling tolong menolong ya. Saling terkait antara satu dengan yang lain dalam hal urusan organisasi ini menjadi sangat penting kalau kita ingin bahwa kehadiran NU dengan segala perangkatnya itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik yang warga NU maupun yang bukan NU. Itu intinya bahwa kita logika berpikir kita ya apa yang ada dibutuhkan di masyarakat di warga NU maupun bukan NU ini menjadi tugas Nahdlatul Ulama. Tadi saya sampaikan mulai dari mana yang mulai dari kandungan sampai meninggal ini suatu yang luar biasa berat tugas NU, tetapi karena tadi disampaikan kita termasuk golongan yang syawadil a'dham gitu ya, golongan yang besar ini memerlukan memanage bagaimana golongan yang besar ini bukan sebagai buih tapi sebagai kekuatan inti, kekuatan utama membentuk khairul ummah. Nah, oleh karena itu kita di NU juga ada bagaimana menciptakan SDM ini, ada pengkaderan ini. Cuma pengkaderan yang ada di NU yang saat ini terjadi memang belum terstruktur dengan baik terkait antara pengkaderan yang satu dengan yang lain. Kadang masih tumpang tindih. Ini yang menjadi PR kita, menjadi harapan kita ke depan, menata kembali pengkaderan yang sudah dilakukan untuk bagaimana bisa menciptakan SDM NU yang handal sehingga semua BANOM maupun lembaga yang ada di NU ini dalam hal bagaimana menciptakan SDM ini bisa terkoordinir dengan baik sehingga ketika kita mendistribusikan SDM ini bagi pengambil kebijakan-kebijakan ini tidak bingung karena terkoordinir dengan baik di PCNU atau di Nahdlatul Ulama. Ini hal-hal yang bisa kami sampaikan dan kondisi saat ini di Purbalingga untuk SDM NU di Purbalingga memang kalau berbicara SDM bidang keagamaan NU ya sudah tidak muyai lagi lah. Tapi untuk SDM bidang yang lain masih memerlukan pembenahan-pembenahan, masih perlu peningkatan-peningkatan penanganan khusus agar bidang-bidang yang sangat penting dalam menuju kemandirian ini bisa tertangani dengan baik. Ini distribusi SDM yang ada juga bisa berjalan dengan baik. Ini yang kita sedang agendakan ke depan untuk kaitannya dengan penempatan atau distribusi sumber daya manusia. Itu yang bisa kami sampaikan pada para pemirsa. Sekali lagi yang sudah kita programkan, yang sudah kita luncurkan di masyarakat tanpa adanya partisipasi dari warga NU, maka PCNU hanya bisa membuat program dan tidak akan bisa berhasil tanpa adanya partisipasi dari semua warga NU. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan demikian. Terima kasih.
Terima kasih atas paparannya kepada beliau berdua. Nah, terkait pembahasan kita yaitu logika organisasi Nahdlatul Ulama, saya kira kita bisa memahami bersama bahwa kalau dilihat tadi organisasi atau jamiah sebagai sebuah kumpulan kumpulan orang-orang yang terstruktur dan tersistematis, maka untuk Nahdlatul Ulama sendiri tadi sudah dibeberkan panjang lebar bahwa untuk mencapai tujuan Nahdlatul Ulama itu perangkat-perangkatnya sudah sangat-sangat lengkap gitu ya. Sudah sangat lengkap dari Bano, kemudian wujud lembaga, ada lagi lembaga khusus tadi ya, lembaga khusus ya, yang itu mempunyai tugas-tugas tersendiri. Nah, khususnya di Purbalingga dengan Banom yang sudah ada dari IPNUI, PBNU, Ansor, Fatayat, kemudian Muslimah, dari lembaga juga sudah ada 16, hampir mau 18, meskipun dalam perjalanan masih kurang maksimal. Saya kira ini sudah sangat-sangat lengkap untuk mencapai tujuan Nahdlatul Ulama, khususnya pada lingkup Purbalingga. Akan tetapi mungkin ini menjadi PR bersama Nun Sewu Pak Yai. Bagaimana itu pengurus yang Nun Sewunya sangat Nun Sewu itu datang ketika pelantikan roh, atau mungkin hadirnya ketika acara-acara show of force kayak gitu ya. Itu mungkin ada perlu bimbingan khusus atau gimana itu. Bimbingan khusus.